Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyelidikan serta bagaimana modus yang dilakukan tersangka, sudah bergabung dari luar studio Wakapolres Jakarta Utara AKBP Nasriyadi dan Ketua Komnas Perempuan Andi Yentria Yani. Pak Nasriyadi, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Afi. Ya, dan Ibu Andi, selamat sore. Selamat sore Mbak Afi. Salam sehat Baik, semua. salam sehat semuanya. Kita akan membahas kasus pelecehan yang terjadi di sebuah perusahaan yang dilakukan oleh atasannya. Saya akan ke Pak Nasriyadi terlebih dahulu. Bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap tersangka? Apakah Pak Nasriyadi ada korban yang lainnya? Ya, makasih Mbak Afi. Dari perkembangan hasil pemeriksaan terhadap tersangka telah kita lakukan tes urin, apakah tersangka menggunakan narkoba atau tidak, ternyata hasilnya negatif. Sedangkan perkembangan dari korban lainnya, kita telah mendapatkan keterangan, baik itu dari tersangka maupun dari beberapa saksi, bahwasanya tersangka ini selain korban yang telah melaporkan ke Satreskrim Polres Jakarta Utara, ternyata ada korban lainnya, 2 orang wanita. Dan bedanya adalah, kalau korban yang melapor ke Polres Jakarta Utara adalah korban sebagai sekretaris pribadi tersangka. Sedangkan korban yang lain yang kita ketahui tidak mau melapor atau sebagainya, itu adalah teman kerja korban atau partner bisnis, yaitu pernah dilakukan juga perbuatan tersebut dengan mengaku sebagai tatung atau orang yang pinter, sehingga korban yang tidak melapor ini juga pernah dilakukan pelecehan seksual. Kemudian yang satunya juga kami telah mengkonfirmasi bahwasanya dia tidak melapor karena yang bersangkutan malu atau sudah bersuami gitu, Mbak. Pak Nasriyadi, jadi total ada 4 korban, 2 sekretarisnya yang kemudian melapor, lalu 2 orang lainnya, yaitu partner bisnis tersangka. Bagaimana melakukan pendekatan kepada para korban selain mengaku sebagai orang pintar? Tentu ada approach atau kalimat-kalimat yang disampaikan untuk meyakinkan korban sehingga korban kemudian masuk dalam jebakan tersangka. Pak Nasriyadi. Iya. Kalau 2 korban yang karyawan atau yang sekretarisnya, itu dia mengaku sebagai ahli ramal yang bisa meramal, tetapi ada sedikit pemaksaan. Ada pemaksaan dan korban tidak berani melawan karena tersangka selalu membawa pisau di pinggangnya. Sedangkan korban yang bukan karyawannya atau partner bisnisnya itu dengan melakukan alasannya membuka aura, supaya aura kecantikan, aura nasib baik dan sebagainya itu bisa terbuka dengan perbuatan atau ramalan-ramalan atau segala sesuatu yang dilakukan ke korban tersebut. Jadi ada dengan paksaan terhadap karyawatinya dan dengan partner kerjanya hanya sebagai rayuan gitu, Mbak. Baik Pak Nasriyadi, saya akan langsung ke Ibu Andi dari Komnas Perempuan dan mendengarkan penjelasan dari Pak Nasriyadi tadi. Bagaimana data yang dimiliki oleh Komnas Perempuan mengenai pelecehan seksual yang terjadi terutama di lingkup ruang kerja, Bu Andi? Baik. Sementara ini kami di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan masih menyiapkan kompilasi data tahun 2020. Tetapi jika kita melihat pada data 2019, kejadian kekerasan seksual di ruang publik yang artinya tidak ada hubungan personal antara korban dengan pelaku, ini 2/3-nya adalah kekerasan seksual. Lebih 550 laporan itu tentang kasus yang dimaksudkan dengan pencabulan. Nah, 55 diantaranya itu dilakukan dalam relasi antara atasan dan bawahan, seperti yang kita lihat di dalam kasus ini. Perlu kami informasikan bahwa seringkali kata pencabulan ini sebetulnya di dalam pemahaman tentang perkosaan, dia juga termasuk klausul perkosaan. Hanya saja di dalam KUHP kita, definisi perkosaan sangat terbatas pada penetrasi genitalia laki-laki, genitalia perempuan, sehingga penggunaan alat-alat lain ini dikategorikan sebagai pencabulan. Nah, ini yang sebetulnya hendak kita lakukan tata kelola ulang agar payung hukum menjadi lebih baik melalui rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Kita lihat bahwa kalau disampaikan bahwa pelaku kebanyakan adalah atasan, apa yang kemudian perlu diantisipasi atau diwaspadai oleh korban atau calon korban ketika memang ada ancaman? Tadi Pak Nasri juga mengatakan ada ancaman, kemudian juga ada takut kehilangan pekerjaan, resiko-resiko yang dihadapi para korban.
Memang untuk relasi kuasa antara atasan dengan bawahan ini sangat rumit ya, karena tadi terlalu banyak resiko sehingga bukan soal apakah si perempuannya sendiri bisa menjaga dirinya atau tidak. Karena persis seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wakapolres, sebetulnya bisa saja mereka memahami bahwa itu hanya tipu rayu. Tetapi jika mereka menolak, bisa jadi mereka kehilangan pekerjaannya. Karena itu kami mendorong agar di dalam proses pengusutannya nanti Pak Wakapolres agar juga melihat kemungkinan untuk pemberatan pemidanaan karena ini memang relasi kuasa yang sangat nyata, pejabat yang menggunakan kekuasaannya, dan juga melihat modus yang dia kembangkan tidak saja untuk dua karyawatinya tetapi juga untuk dua rekan bisnisnya ini, sehingga pemberatannya bisa terjadi di dua arah. Nah, Mbak Afi, memang untuk yang kelompok perempuan, saya pikir yang paling penting adalah kita menyiapkan kapasitas untuk melayani, menerima pengaduannya. Tadi Pak Wakapolres juga menyebutkan 2 diantaranya ragu ya Pak, malu untuk melaporkan kasusnya gitu. Padahal ini sangat penting agar bisa diproses secara hukum. Baik, Bu Andi, saya akan kembali ke Pak Nasriyadi. Pak Nasriyadi mau ditanggapi tadi statement dan juga mungkin ada informasi atau imbauan dari Ibu Andi selaku perwakilan dari Komnas Perempuan terhadap para korban lainnya? Iya, terima kasih. Jadi menurut kami dari modus operandi yang dilakukan oleh si tersangka ini, tersangka leluasa melakukan kegiatan atau pelecehan seksual terhadap anak buahnya. Yang pertama adalah kesempatan atau tempat di mana ketika kantor itu sepi dan korban ini seharusnya sudah bisa pulang, tetapi katanya ada kerjaan tambahan sehingga dia belum bisa pulang. Ternyata kerjaan tambahan tersebut merupakan salah satu skenario jahat dari si pelaku terhadap si korban. Jadi himbauan kami adalah memang saat ini memang kita banyak orang mencari kerjaan, walaupun itu dia sudah mendapat kerjaan, jangan ragu-ragu melapor kepada pihak kepolisian. Jangan malu-malu maksudnya, karena kalau tidak dilaporkan akan banyak lagi korban-korban lainnya sehingga pencegahan dan penegakan hukum jadi terhambat. Saya sangat setuju disampaikan oleh Bu Andi, jangan ragu untuk melaporkan, kemudian jangan malu untuk melaporkan, karena dengan ini kita bisa mencegah agar tidak menjadi efek deteran bagi yang lainnya. Iya, baik. Pak Nasriyadi dan juga Ibu Andi, kita harus jeda. Kita lanjutkan diskusi ini usai jeda berikut ini. Apakah ada modus lain atau motif pelaku selain seksual? Nanti kita akan tanyakan lebih jauh gambarannya, jawabannya usai jeda berikut ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Pak Nasriyadi, saya akan kembali ke Anda. Pertanyaan sebelum kita jeda, apa motif pelaku? Adakah motif pelaku selain urusan seksual, Pak? Mungkin ada motif ekonomi dan lain-lain dalam perbuatannya? Ya, pelaku dari hasil pemeriksaan kita, dia lebih condong kepada menampakkan powernya atau kekuatannya, karena pelaku ini merupakan adik kandung daripada owner si pemilik perusahaan. Sehingga ketika dipercayakan, pelaku menganggap seluruh karyawan yang ada di bawahnya itu harus nurut apa kata dia, baik itu pihak pekerjaan maupun pihak atau dengan cara kepentingan pribadi atau individu. Jadi lebih utama dia menunjukkan abuse of power-nya terhadap si korban ini. Korban ini yang dipilih secara random atau memang sudah disasar atau direncanakan sebelumnya? Iya, korban yang seperti saya katakan tadi ada 2 sekretarisnya. Itu adalah memang yang selama ini melekat dengan dia setiap hari. Kemudian kalau ketika partner kerjanya dia dipilih secara random, artinya satu diusahakan pancingan apakah si korban ini merespon atau tidak. Ketika ada korban yang merespon dengan ajakan, contoh saya bisa meramal tapi harus begini-gini, nah, itu akan jadikan korban bagi dia. Tetapi apabila ada korban yang dia pancing tidak merespon bahkan menolak, itu dia tidak lakukan hal tersebut. Baik, Ibu Andi maksud saya, apa yang perlu dilakukan korban lebih jauh terutama jika pelaku adalah atasan karena tetap ada resiko mulai dari nama baik dan kemudian juga kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Apa yang perlu didorong agar korban berani untuk bicara dan bagaimana jika banyak dalih yang disampaikan oleh pelaku mulai dari bercanda atau korban yang terlalu sensitif dan lain-lain. Apa yang bisa kita suarakan? Yang pertama tentunya memang kita perlu membangun dukungan yang cukup untuk korban melaporkan. Semua pihak bisa membantu ini dengan pertama tidak menghakimi korban dan menyiapkan diri untuk mendengar, serta menguatkan korban untuk melaporkan ini kepada pihak berwajib agar dapat diproses secara hukum. Yang kedua, di tingkatan pemerintah juga dapat mendorong agar perusahaan-perusahaan
membangun bukan saja kode etik, tetapi mekanisme untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sehingga juga ada jalur di tingkat internal perusahaan untuk menampung keluhan-keluhan terkait dengan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang, baik itu teman sekerjanya ataupun atasannya. Nah, yang terakhir memang ini urusannya di payung hukum ya. Sekarang ini agak sulit jika bentuk pelecehannya adalah verbal. Dan kita tahu bahwa di beberapa kasus bahkan perempuan korban yang melaporkan kasusnya dengan merekam pembicaraan misalnya atau yang lainnya justru bisa menjadi pihak yang dikriminalisasi. Karena itu kita perlu melakukan perbaikan payung hukum. Kami sungguh mendorong agar DPR RI segera mengesahkan daftar pembahasan Prolegnas 2021 di mana kita bisa memulai pembahasan tentang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, yang keempat, sebetulnya di dalam rancangan undang-undang ini juga memuat satu aspek yang sangat penting, yaitu untuk mendukung pemulihan korban. Jadi aspek pemidanaan bisa kita titipkan dengan pihak kepolisian, tetapi aspek pemulihan ini sudah harus muncul sejak masa pelaporannya. Jadi pendampingan secara psikologis, pendampingan secara psikososial itu sangat penting, terutama karena kasus-kasus seperti ini menohok pada rasa martabat ya dari si perempuannya karena dia merasa dipermalukan. Baik, terima kasih Ibu Andi dan juga Pak Nasriadi atas diskusi kita. Semoga bermanfaat bagi pemirsa kami. Terima kasih atas waktu Anda di Prime Time News.